Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ilzamha selaku dosen mata kuliah KD PPKN dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan mata kuliah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Di sini saya selaku moderator kelompok 1 yang akan membahas tentang warga negara Indonesia. Sebelum menginjak materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aroma Buji Astuti dengan NIM 19314135. Kemudian Febri Diwiyanti dengan NIM 19314137. Kemudian Zuharina dengan NIM 19314139. Kemudian Rahmawati Setio Ayu dengan NIM 19314141. Kemudian Elia Lulu Marjanun dengan NIM 19314143. Yang terakhir, Evita Eka Nurhidayati dengan NIM 19314145. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Elia. Kepada Mbak Elia, kami persilakan. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari citizen yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaulah. Warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia yang melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948. Sedangkan definisi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rah. Status dan peran serta kedudukan warga negara. 1. Status positif. Setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu positif dari negara, contoh program-program pemerintah. 2. Status negatif. Warga negara berhak untuk menolak atau tidak dicampuri oleh negara, contoh memilih suatu keyakinan atau agama. 3. Status pasif. Diartikan sebagai kepatuhan warga negara kepada pemerintah, contoh patuh pada aturan yang berlaku di pemerintahan. 4. Status aktif. Keterlibatan secara aktif warga negara dalam organisasi negara, contoh mengikuti kegiatan pemilu. Kedudukan warga negara. 1. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan hukum dengan negara. 2. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. 3. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. 4. Peran warga negara juga meliputi peran pasif, aktif, negatif, dan positif. Materi selanjutnya akan dijelaskan Mbak Febri. Baik teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Lalu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian hak. Menurut Noto Nagoro 1981, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu.
dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat kita ketahui mengenai hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia meliputi 1. Hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak keadilan. 5. Hak kemerdekaan atau kebebasan. 6. Hak atas kebebasan informasi. 7. Hak keamanan. Dan yang ke-8 hak kesejahteraan. Selain itu juga terdapat hak warga negara yang menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintah. Jadi warga negara memiliki persamaan kedudukan. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan hak ini, warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk dirinya. 3. Hak dalam upaya pembelaan negara. 4. Hak berserikat dan berkumpul. 5. Hak mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan. 6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 7. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 8. Hak pendapat pengajaran. Dan yang ke-9 hak fakir miskin dan yang terlantar dipelihara oleh warga. Untuk mungkin itu saja yang dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak S. Pengertian kewajiban. Noto Nagoro 1981 mendefinisikan 1. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban warga negara dibagi menjadi 2, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi menjunjung hukum dan pemerintahan, turut serta dalam pembelaan negara, dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menghargai warga negara, memenuhi panggilan aparat penegak hukum, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan, ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Peraturan perundang-undangan menetapkan kewajiban yang bersifat asasi pada manusia, yaitu yang pertama, patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati HAM, orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia agar memiliki hak perlindungan dari negara, penjelasannya terdapat di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 memperinci bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena yang pertama, kelahiran. Nah, ada 2 sebab kelahiran yang dimaksud, ialah kelahiran berdasarkan keturunan dan kelahiran berdasarkan tempat kelahiran, yakni di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, pengangkatan. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan pengangkatan merujuk pada ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang menyatakan yang pertama, anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan oleh pengadilan negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu. Yang kedua, pengangkatan sah oleh pengadilan negeri
termasuk harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu, atau dalam 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Yang ketiga, dikabulkan permohonan. Nah, dikabulkan permohonan ini terdapat di pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 62 dapat disimpulkan bahwa anak diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ia dianggap telah dapat menentukan kewarganegaraannya sendiri, yang salah satu indikasinya adalah usia. Namun tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia harus selalu mengabulkan permohonan tersebut. Yang keempat, pewarganegaraan. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi ini terdapat 2 jenis, yakni yang pertama, naturalisasi yang dipermudah ialah pewarganegaraan ketika seseorang berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 4. Yang kedua, naturalisasi ketika seorang berusia 21. Yang kelima, akibat dari perkawinan. Yang keenam, turut ayah dan ibunya. Yang ketujuh, pernyataan. Cara peroleh kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan cara peroleh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Seseorang dapat pula kehilangan kewarganegaraan karena beberapa hal. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, secara sukarela mengangkat sumpah kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Selanjutnya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Ada juga yaitu perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.